Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian, keluarga besar BPJ Medan Baru, yang pagi hari ini kembali beraktivitas. Kiranya Bapak Ibu sehat, penuh perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Adriel yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat kepada kita di dalam kita memulai aktivitas kita di hari Minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya sekalipun saat ini di tengah-tengah pandemi COVID ini kita harus bekerja, beribadah, belajar dari rumah, situasi ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, baik itu penindasan, penganiayaan, kesesakan, bahkan COVID-19 sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan. Saya percaya yang menentukan adalah respon kita terhadap apa yang kita alami. Bukanlah masalah itu, tetapi bagaimana sikap hidup, sikap unggul yang ada dalam diri kita ketika kita menghadapi masalah, maka itulah yang membuat kita bisa menjadi pemenang dalam apapun yang kita alami. Saya terinspirasi dengan kisah daripada Daud ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana Daud menghadapi situasi yang sangat sulit dalam hidupnya, dan dia memiliki sikap hidup unggul, sehingga dia selalu menjadi pemenang. Oleh karena itu, saya ingin sharing satu renungan singkat kepada kita pada pagi hari ini, yang diambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan tampilkan ayatnya kepada Bapak Ibu sekalian. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6, firman Tuhan berkata, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiringnya sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat berikutnya, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa ada pepatah mengatakan, lihatlah keunggulan seseorang itu pada waktu dia menghadapi situasi yang sulit. Jadi situasi yang sulit justru itu akan memunculkan karakter unggul daripada seseorang, bukan pada situasi yang baik. Masalah dan tekanan mungkin pernah kita alami atau mungkin saat ini kita alami. Tetapi saya percaya justru tekanan yang menghimpit itu akan membuat kita semakin berakar dalam doa dan firman, dan pada saatnya nanti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berdiri teguh, berbuah, dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat di filosofi daripada pohon korma. Pohon korma adalah pohon yang dapat tumbuh di tanah yang gersang. Pada waktu pohon yang lain itu mati, tapi pohon korma itu tetap berdiri dan berbuah, menghasilkan buah yang manis. Pada waktu pohon korma ini ditanam atau dari bibit, maka bibit pohon korma itu ditimpa oleh batu, sehingga pohon korma itu tidak bisa bertumbuh ke atas. Dia akan berakar ke bawah, mencari air, dan setelah akarnya kuat merambat, barulah dia punya kekuatan untuk mendorong batu itu, dan dia bertumbuh secara cepat ke atas,
dan menghasilkan buah, dan buahnya itu manis. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa situasi yang kita alami, tekanan, itu adalah satu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Sikap kita lah yang menentukan. 10% adalah fakta yang terjadi bahwa kita sekarang mungkin dalam keadaan situasi yang sulit, mengalami sakit penyakit, usaha sedikit macet, begitu. Tetapi yang menentukan 90% hasilnya adalah respon kita. Apa yang dialami Daud ketika Daud pada waktu itu mengalami situasi yang sangat luar biasa sulit. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul sehingga suatu kali dia harus pergi ke Ziklag ketemu dengan Raja Filistin. Dan Raja Filistin tahu bahwa Daud yang mengalahkan Goliat sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mengalahkan musuh. Nah, pada waktu itu Daud ikut serta berperang bersama dengan orang Filistin, tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa sekutu orang Filistin tidak setuju ketika Daud bergabung karena mungkin saja ini hanya siasat Daud untuk mengalahkan mereka. Tetapi akhirnya oleh karena itu Daud disuruh pulang dan kembali ke Ziklag. Dan apa yang terjadi ketika sampai di Ziklag? Ziklag habis dibakar oleh orang Amalek. Semua wanita dan anak-anak ditawan. Istri Daud juga ditawan. Saudara, dan yang lebih parah adalah rakyat pedih hati dan hendak melempari Daud pada waktu itu. Dan Daud mengalami kesulitan yang sangat besar, sangat sulit. Bahkan seorang Daud yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu, bisa mengalami kesulitan besar dan tampaknya tidak ada jalan keluar. Mungkin situasi, di tengah-tengah situasi sekarang ini mungkin ada suatu kesulitan besar yang kita alami, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi saya percaya kesulitan ini Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita, untuk menanti orang kecil dan orang besar, untuk membentuk karakter kita, untuk memisahkan orang kerdil dengan orang besar, menanti orang kecil dari orang besar, untuk mengeluarkan karakter pemenang dalam diri kita. Saudara, kesulitan akan mematangkan karakter kita sehingga dalam kehidupan kita itu akan menghasilkan buah yang manis. Saudara, saya mau sharing pada kita pada pagi hari ini bagaimana sikap unggul Daud ketika mengalami situasi yang sulit ini. Maka yang pertama kita lihat bahwa di dalam ayat 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan imannya kepada Tuhan di tengah-tengah dia mengalami kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam iman adalah sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu, roh iman. Nah, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang percaya. Roh iman yang mana? Ini maksudnya. Roh iman yang sama. Roh iman yang sama seperti yang Abraham miliki, yang Kaleb miliki, yang Yosua miliki, yang Daniel miliki, bahkan yang Yesus miliki. Inilah roh iman yang sama. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Markus 11 ayat 21 sampai dengan 22, Yesus sudah memberikan contoh bagaimana iman itu harus dioperasikan dan diaktifasi. Di hari-hari ini kita bisa melihat bahwa imanlah yang harus kita kuatkan di tengah-tengah situasi pandemi, situasi yang sulit ini. Dalam Markus 11 ayat 21 sampai dengan 22, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Nah, saudara, percayalah kepada Allah, terjemahan dalam bahasa Inggris King James Version itu adalah have faith in God, tetapi dalam basic British English
Ya, and Jesus answering said to them, have God's faith, miliki imannya Allah. Nah, jadi ketika Yesus mengutuk pohon ara dengan perkataan, maka esoknya pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Artinya, Bapak Ibu, saat Yesus pertama kali mengutuk pohon ara, maka akarnya pasti mati. Kalau akar mati, pasti daunnya juga mati. Nah, kalau saat ini kita sudah berdoa, saya patahkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh saya, mungkin tidak seketika benjolan kanker itu hilang, mungkin tidak seketika sel-sel yang ganas itu hilang, tidak seketika kita sembuh, tapi saya percaya bahwa sel kanker itu sudah mati dan dia tidak akan lagi bisa berkembang ketika perkataan yang penuh iman itu kita ucapkan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang Yesus lakukan. Dan Yesus kembali memberikan suatu contoh bagaimana iman ini harus diaktifkan, dioperasikan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dalam Markus 11 ayat 23 sampai dengan 24, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kita lihat bahwa polanya itu, pola iman dalam kehidupan orang percaya adalah percaya dan katakan. Percaya dan katakan. Jadi, dalam Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi menggemakan artinya itu dikatakan berulang-ulang. Saudara, kalau kita katakan saya sehat, saya umur panjang dengan kebaikan Tuhan, dengan umur panjang dia akan kenyangkan aku. Kita akan memakan buahnya. Seperti apa yang kita katakan. Jadi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sekalipun situasi yang kita alami, bahkan kita bisa berkata kepada gunung, gunung ini adalah bicara mengenai masalah. Kita katakan di hadapan Tuhan, berkata kepada virus corona, beranjaklah dari muka bumi ini. Beranjaklah dari tubuh anak-anak Tuhan. Beranjak dari tubuh anak-anak yang terinfeksi. Dan tercampaklah ke dalam lautan yang paling dalam. Bapak Ibu, ini adalah perkataan kehidupan. Roh iman yang sama. Have faith of God. Have faith of God. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, iman sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, mujizat besar di manakah terjadi pada waktu Daniel menghadapi suatu peristiwa besar dalam kehidupannya? Apakah ketika dia berada di kursi pemerintahan? Tidak. Justru mujizat besar dia alami pada waktu dia di Gua Singa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di manakah dia mengalami mujizat paling besar dalam hidupnya? Bukan pada waktu dia di kursi pemerintahan, tapi pada waktu mereka berada di dapur api. Oleh karena itu, kadang tekanan besar, situasi yang sulit, justru kita akan mengalami mujizat yang besar ketika kita mengaktifkan, mengoperasikan iman dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi adalah kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, menguatkan iman kita. Dan yang kedua, sikap hidup unggul keteladanan dari Daud adalah dia maju pantang menyerah, dia ulet tekun. Bapak Ibu, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan bahwa pada waktu itu ada 200 pasukan Daud yang gentar sehingga kelelahan, kecapean, dan mereka berhenti di Sungai Besor, tetapi Daud dan 400 pasukan yang tetap maju untuk mengejar orang Amalek. Dia tidak menyerah, dia ulet, dia tekun, dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya kepada orang yang bersemangat, hanya kepada orang yang pantang menyerah, Tuhan berikan kemenangan.
Kalau terlalu cepat menyerah tidak akan menang. Kemenangan hanya akan diberikan kepada orang ulet, pantang menyerah. Ketekunan adalah kunci keberhasilan. Situasi sulit boleh kita alami, tetapi kita harus ulet. Di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa ujian tekanan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang tekun. Walau kita sudah berusaha namun gagal, kita berdoa, kita mohon hikmat kepada Tuhan. Namun jangan pernah menyerah. Orang ulet akan keluar sebagai pemenang. Ada pepatah mengatakan, tough times don't last, but tough people do. Nah, oleh karena itu, karakter unggul yang kedua yang harus kita miliki adalah punya sifat maju pantang menyerah. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan mau kita punya semangat. Pantang menyerah. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan karakter yang ketiga adalah sebagaimana kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan tadi, bagaimana teladan Daud adalah memperhatikan orang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bagaimana Daud ketika hendak mengejar orang Amalek di tengah jalan, dia temukan ada orang yang lemah, yang hampir pingsan, dan Daud beserta pasukannya berhenti. Sebenarnya Daud mungkin bisa berkata bahwa saya sendiri sudah repot mengejar orang Amalek, untuk apa saya tolong? Tetapi hatinya penuh belas kasihan. Dia menolong orang itu, memberi makan dan minum karena orang ini hampir mati karena ditinggal oleh orang Amalek dan dibiarkan. Dan pada waktu budak ini sadar, ternyata dia ikut dalam penyerangan ke Ziklag itu. Jadi sebenarnya dia adalah musuh daripada Daud. Tetapi oleh karena Daud memperhatikan orang lemah ini, maka orang lemah ini memberikan petunjuk. Budak ini memberikan petunjuk di mana orang Amalek itu berada. Dan Daud mendapatkan informasi dan dia mengejar orang Amalek itu dan mendapatkan kemenangan. Bahkan mereka menjarah orang-orang Amalek itu. Saudara, kalau kita lihat di sini, salah satu sikap hidup unggul yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah situasi sulit ini adalah tetap memperhatikan orang lemah. Saya percaya ketika di dalam Ayub 42 ayat 10 bagaimana Daud juga mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya, tetapi hidup Ayub dipulihkan. Di dalam Ayub 42 ayat 10 ketika apa? Ketika Daud itu berdoa buat sahabat-sahabatnya. Dikatakan dalam firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin saat ini mengalami kesulitan. Tapi mungkin ada famili yang datang mungkin mau pinjam uang. Tapi disitulah kita diuji untuk kita senantiasa memperhatikan. Kalau kita lihat kisah daripada Daud ini, ternyata orang Mesir ini adalah batu ujian dari Tuhan untuk melihat isi hati kebaikan Daud. Dan Tuhan berkata, kalau Daud abaikan dia, ya Tuhan tidak akan tolong. Tapi kalau dia tolong, maka Tuhan juga akan memberikan kemenangan. Bapak Ibu, orang yang menutup telinga dari orang yang minta tolong, Tuhan akan tutup telinganya. Menolong sebisa kita. Oleh karena itu di tengah-tengah situasi ini, kita tidak boleh egois, tetapi tetap menjadi berkat, tetap berbuah di masa sulit, dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya ada janji Tuhan kepada orang yang memperhatikan orang lemah. Di dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya.
sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit, tengah-tengah mungkin kita mengalami tantangan, mari yang pertama adalah menguatkan iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetap semangat, maju, pantang menyerah. Dan yang ketiga, di tengah sulit sekalipun, kita harus memperhatikan orang lemah. Saya percaya ketika kita sakit, Tuhan akan sembuhkan. Ketika kita mendapat sesuatu masalah, tantangan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan beri hikmat kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Oleh karena itu, biarlah renungan kepada kita pada pagi hari ini, bagaimana kita boleh memiliki sikap hidup unggul di masa sulit ini. Maka yang pertama adalah menguatkan iman kepada Tuhan. Yang kedua, semangat, maju, pantang menyerah. Dan yang ketiga, memperhatikan orang lemah. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang aktivitas kita sepanjang hari ini. Bahkan ini adalah hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Maturaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Bapa, di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang senantiasa beriman kepada Tuhan. Kami mau memiliki iman seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, keyakinan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan, kekuatan untuk tetap maju. Kami tidak mau berpaling ke belakang. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami. Kami mau maju mengarahkan tujuan kami ke depan. Bapa, berikan kami juga hikmat bijaksana untuk kami juga boleh memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang susah Tuhan. Gerakkan kami, Roh Kudus pimpin kami, untuk kami senantiasa dalam kehidupan kami boleh menjadi buah dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.